Dan ini perkembangan sistem pencernaan. Kita lihat ya, dari morfologi atau tampilan luar sudah berubah ya. Dari hari pertama, kemudian sistem pencernaannya ini sampai 22 hari ya. Pada hari kedua bentuk tabungnya lurus. Hari keempat sudah ada lekuk. Hari ke-10 sudah lengkap ya. Hari ke-12 sudah ada lambung ya, ada usus dan rongga-rongganya ya, sudah sangat lengkap hari ke-12. Nah, hari ke-17 itu ususnya bertambah panjang dan bertambah lebar ya kan. Jadi hari ke-17 sudah lebih lengkap lagi. Ya, paling lengkap itu pada hari ke-22. Oke. Bagaimana perkembangan organ 3 hari pertama? Hari pertama itu alat sensornya kupulae ya, seperti rambut-rambut pendek. Hanya itu alat sensornya. Mata belum ada ya. Kemudian badan masih transparan. Kemudian hari kedua itu mata sudah mulai membuka. Sudah ada pigmentasi, sudah hitam matanya. Terbuka mulut ya. Karena kuning telurnya sudah menipis. Ingat, yoksal itu 1-3 hari saja. Nah, hari ketiga dia sudah mulai aktif mencari mangsa. Kuning telurnya habis diserap dan gelombang minyak menipis. Ya. Nah, setelah gelombang minyak habis dan larva tidak menemukan mangsa, maka larva mati. Nah, jika dia hidup, maka sirip-sirip dada dan saluran pencernaannya mulai berkembang. Oke, nah 3 fase pakan larva itu hari kedua kita sudah mulai boleh memberi dengan Artemia salina, karena Artemia itu ukurannya 0,21 mm, sedangkan bukaan mulut benih itu 0,74 mm. Jadi pas kita pembenihan kita jangan lupa sehari sesudahnya kita menetaskan Artemia ya. Masih ingat ya pelajaran kelas 1 ini ada Artemia, Artemia dan Infusoria. Jadi yang paling banyak itu dipakai adalah Artemia karena dalam bentuk serbuknya atau kistanya ya. Kista Artemia tinggal ditetaskan. Sementara Dapnia itu kita biasa menyebutnya dengan kutu air. Hari ke-8 sampai ke-12 itu bisa kita beri dengan potongan cacing tubifex yang dicampur dengan Artemia. Sedangkan hari ke-12 sampai 30 udah sebulan boleh memberinya dengan tubifex yang utuh, nggak perlu dipotong-potong lagi ya. Jadi pemeliharaan itu sangat penting sampai hari ke-8 ini ya. Setelah hari ke-8 ya lebih gampang kita cari tubifex dan atau kita beli yang kita potong-potong ya. Dari hari 2 minggu sudah bisa makan tubifex utuh. Nah, udah sebulan ya boleh pakai pelet lagi. Nah, faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan larva, yang pertama air ya. Jelas air yang baik itu larvanya juga berkembang dengan baik ya, karena air itu merupakan sumber media utama. Kalau airnya kotor, maka larva itu akan mudah terserang penyakit. Makanya harus sering-sering disifon. Kemudian cahaya itu juga mempengaruhi larva karena butuh cahaya ya. Sementara kalau di kolam itu harus ada cahaya untuk perkembangan
alga atau alga hijau ya untuk pakan alaminya. Kemudian kualitas air jelas ya sangat mempengaruhi perkembangan larva. Bahkan orang bilang kalau budidaya ikan itu sebenarnya yang diutamakan adalah menjaga kualitas air. Yang keempat, suhu dan oksigen. Ya, suhu tidak boleh terlalu tinggi naik dan turunnya ya. Makanya kalau pada siang panas, malam itu hujan, itu calon-calon kematian massal karena terjadi perbedaan suhu yang sangat ekstrem ya. Kemudian pH air ya, pH air ini disesuaikan dengan jenis ikannya. Ada ikan yang bisa hidup di pH agak rendah ya. Tapi pH sebaik-baiknya antara 6 sampai 8, apalagi untuk larva ya. Dan amonia. Amonia ini berasal dari kotoran larva. Jadi harus sering-sering disipon kemudian dan diganti airnya ya, sehingga airnya harus bersih kalau untuk larva. Nah, lanjut kita persiapan kolam. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi benih untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mengurangi dan menghilangkan potensi serangan hama dan penyakit yang merugikan. Pada kolam ini bervariasi 200 sampai 500 meter persegi ya, ini standarnya. Kalau saya punya kolam 5 kali 3 150 meter ya boleh aja ya. Jadi kolam dipersiapkan minimal 2 hari sebelum benih ditebar, maksudnya sudah siap tebar benih ya. Nah, bagaimana mempersiapkan kolam? Mempersiapkan kolam. Nah, yang pertama, kita harus mengeringkan 3 sampai 4 hari ya, sampai retak. Dikeringkan, kemudian mencangkul dan meratakan dasar kolam. Membuat kamalir. Masih ingat kamalir ya, Nak ya? Kamalir seperti agak aliran gitu sehingga air lebih dalam daripada kolamnya. Ketiga, kita akan melakukan pengapuran 25 sampai 50 gram meter persegi dan pemupukan. Oke, masih ingat bagaimana cara pemupukan? Yang keempat, pengisian air 30 sampai 40 cm dibiarkan maksimal 1 minggu. Jadi pekerjaan ini 3 hari, sekitar 2 minggu persiapan kolam ini. Ya, baru boleh dimasukkan bibitnya. Oke, tugas Anda adalah membuat video tentang persiapan pemeliharaan larva. Ya. Jadi tugas ini materi-materinya cari yang seperti yang Ibu ada 4 langkah tadi. Foto-fotonya coba cari di internet, tapi kalau punya kolam di rumah lebih baik sendiri. Ya. Videonya seperti yang lain, misalnya pertama boleh perkenalan, nama saya ini untuk kelas saya, kemudian tugas hari ini adalah ini, saya akan menjelaskan tentang ini. Itu adalah nampak muka kamu. Nah, setelah itu baru boleh misalnya dalam bentuk PowerPoint kamu jelaskan atau di tulisan, kasih foto-foto ya. Minimal 3 menit. Ya, kalau yang tidak mengerti boleh ditanyakan langsung dengan Ibu Ria. Ya, bye.